Ceria dan penuh semangat, tak terlihat tubuh kecil mereka sedang berjuang. Bersama mencari asa dengan waktu yang tak singkat, bergelut melawan kanker untuk kembali sehat. Yayasan Amarilis menjadi rumah singgah para pejuang. Asep Ruswiadi sejak tahun 2013 sudah mulai mengabdikan hidupnya untuk membantu anak-anak penderita kanker dan hemofilia di kawasan Banten. Perjalanan hidup membuatnya begitu peduli terhadap keluarga tidak mampu yang anaknya divonis kanker. Asep Ruswiadi bersama istri dan 2 anak laki-lakinya aktif mengelola rumah singgah Yayasan Amarilis Peduli Kanker Anak dan Hemofilia. Asep mengaku pengalaman pribadilah yang mendorongnya untuk mendirikan Yayasan Amarilis. Anak pertamanya, Mega Fitriani, wafat pada 2015 karena kanker paru-paru di usia 21 tahun. Sementara anak kedua dan ketiganya, Muhammad Ade Nastiar dan Yusuf Jaka Nugraha, divonis hemofilia sejak balita. Penyakit yang diderita ketiga anaknya menjadikan Asep sosok yang peduli untuk membantu kesembuhan anak-anak penderita kanker dan hemofilia. Asep sudah merasakan pahitnya kehidupan merawat anak dengan kanker. Harta benda yang dimiliki Asep dan istri habis untuk membiayai pengobatan anaknya. Pria kelahiran 9 November 1970 ini sebelumnya bekerja sebagai satpam dari tahun 1994 sampai 2005. Pekerjaan itu terpaksa ditinggalkan oleh Asep karena harus fokus merawat anak-anaknya yang harus bolak-balik rumah sakit. Ya, jadi kalau untuk hemofili memang kan kita udah kasarnya udah cukup lama lah menikmati kesakitan anak gitu ya. Istilahnya kita nikmatilah dengan rasa syukur lah gitu kan, bahwa 2 anak saya divonis hemofilia berat gitu kan. Ya udah kita jalani dengan pengobatan yang ada gitu kan. Pada saat itu memang kita juga sempat galau juga awal-awalnya karena sebelum ada BPJS kita repot gitu kan, harus bikin jaminan. Sementara orang yang punya rumah atau tinggal rumah yang cukup kelihatan tembok nggak bisa dapetin jam kesmas gitu kan. Ya dari situlah kita coba terus berusaha sampai akhirnya ya di 2013 keluar kebijakan BPJS untuk semua dibuatkan. Ya alhamdulillah sampai hari ini. Pahitnya kehidupan semakin dirasakan Asep dan keluarga ketika anak pertamanya, Mega Fitriani, meninggal dunia akibat kanker paru pada 2015. Awalnya, Asep dan istri tidak mengetahui kondisi putrinya yang terserang kanker paru-paru sejak tahun 2013. Saat kondisinya semakin memburuk, Asep dan istri tak mampu berbuat banyak. Ketika anak meninggal kanker, yang mau dibilang apa gitu kan. Ya ini suatu proses. Makanya itu yang menguatkan saya gitu kan. Jadi bahasa kasarnya, saya udah ditempa oleh kesusahan, saya udah ditempa oleh kesulitan, saya udah ditempa oleh kesedihan gitu kan. Jadi ya buat saya ya udah harus dihadapi gitu kan. Dan banyak orang-orang tua yang berobat di rumah sakit Kabupaten Tangerang yang datang dari bermacam daerah yang ada di Banten, yang butuh bantuan, yang butuh support, yang butuh apa ya istilahnya, kalau kata kita mau ini mah gue udah pernah ngalamin gitu loh, kasarnya seperti itu ke orang tua. Jadi ya ayo sama-sama gitu kan. Intinya sekarang mah enak gitu kan untuk berobat di rumah sakit itu gitu kan, nggak kayak dulu repot gitu kan. Tri Yuliani, istri Asep,
merasa penyakit yang diderita oleh anak-anaknya sebagai hal yang sulit diterima. Kalau malam ibu tidur. Saat anaknya divonis hemofilia, ia merasa terpojok karena merasa disalahkan sebagai penyebab dua anaknya mengidap hemofilia. Padahal, Tri dan Asep tidak memiliki riwayat penyakit darah atau kanker. Rasa penolakan dan tak bisa menerima kondisi dua anaknya sempat membuat Tri menjadi tertekan. Tahu kalau itu hemofili waktu itu pas ada pendarahan sini, luka di sini. Itu sempat kaget, nggak percaya juga. Karena apa hasilnya kalau dibilang kan karena kalau cerita dari dokter keterangannya gitu kan katanya keturunan gitu. Nah, yang jadi pembawa adalah ibunya. Gitu. Hanya dari situ saya ya sempat down juga. Downnya dalam artian karena apa ya kesannya seperti tuduhan ya. Kalau inilah tuduhan buat seorang ibu karena sebagai pembawa dari anak yang hemofili itu. Dari situ saya mencari tahu ke keluarga, semua keluarga saya telusurin. Nah, di situ saya nggak dapat jawaban di situ, karena memang di keluarga itu nggak ada yang mempunyai anak dengan kondisi seperti anak saya itu. Akhirnya makin lama saya ya hanya penjelasan dokter aja gitu, yaitu lama-lama saya terima lah gitu kalau mungkin ini. Jadi walaupun saya ya masih memendam gitu dengan ketidakpercayaan itu. Rasa tertekan tak hanya dirasakan oleh Asep dan istrinya, tapi juga kedua anaknya. Sejak kecil sampai duduk di bangku SMP, Jaka mendapatkan diskriminasi dari teman-temannya. Mereka tak mau berteman dengan Jaka karena takut tertular penyakit hemofilia yang dideritanya. Jaka memahami teman-temannya kurang informasi mengenai hemofilia. Namun, rasa percaya diri Jaka mulai tumbuh saat ia masuk ke sekolah menengah kejuruan. Waktu SMP ngerasain banget yang namanya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu punya temen tuh cuman sekitar 3-4 orang yang bisa nerima gitu kehadiran saya sendiri. Kayak mereka tuh mikirnya yang lain-lain itu takut nular atau takut kena juga penyakit hemofili. Akhirnya coba buat ngedorong diri gitu buat masuk ekstrakurikuler, buat ngeberaniin diri. Banyak sih ikut ekstrakurikuler di sekolah, jadi percaya diri itu tumbuh waktu mereka itu nerima saya apa adanya. Kini, Asep Ruswiadi dan keluarganya total mengabdikan diri di Yayasan Amarilis Kirana untuk membantu pasien kanker anak dan hemofilia dari keluarga tak mampu. Pengalaman pahit yang dilalui keluarga ini membuat mereka kuat dan kompak dalam membantu mereka yang berjuang melawan penyakit kanker. Di rumah singgah ini, keluarga tak mampu ditampung selama pasien anak menjalani proses kemoterapi. Yayasan Amarilis Kirana juga memberikan bantuan obat kanker jenis 6MP dan MTX tablet secara gratis. Kemo apa? Jawab. Kemo apa kemarin? Beginilah suasana haru saat melihat langsung anak-anak asuhan Yayasan Amarilis menjalani pengobatan kemoterapi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Suara tangisan dan rengekan menjadi pemandangan biasa saat kemoterapi dilakukan.
Mayoritas yang menjalani kemoterapi adalah balita. Sejak kecil mereka sudah harus merasakan sakitnya jarum infus. Secara umum, tak mudah bagi orang tua dan tenaga medis untuk menenangkan balita saat jarum suntik harus ditusukkan. Pengobatan kemoterapi harus dijalani secara rutin sesuai jadwal anjuran dokter. Sesuai dengan protokol kemoterapi nasional, pengobatan harus dijalani selama lebih dari 1,5 tahun. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Rini Purnamasari menyatakan, hingga kini belum diketahui apa penyebab pasti penyakit kanker pada balita. Secara teori, kanker muncul karena terjadi mutasi genetik pada tubuh anak dan mendapat inisiasi. Namun, apa yang mendorong terjadinya inisiasi hingga kini belum ada penelitian yang berhasil mengungkap hal itu. Kanker pada anak itu sampai sekarang itu yang benar teorinya adalah mutasi genetik yang memang dia dapat dari dalam kandungan. Kanker itu teorinya ada inisiasi, ada promosi, dan ada progresivitas. Jadi kalau nggak diinisiasi ya diam aja. Nah, kapan inisiasinya, apa penyebabnya, banyak banget. Dan itu yang selalu dibilangin kalau orang dewasa lifestyle gitu ya, merokok. Nah, itu kan pemicu sebetulnya yang menginisiasi. Kalau pada anak-anak itu yang agak susah, kita juga sampai sekarang teori yang menginisiasi itu apa nggak tahu, karena yang paling banyak zat kimia. Zat kimia kan anaknya tidak bersentuhan langsung, tapi yang jelas ada mutasi, kemudian ada yang menginisiasi. Dan kanker pada anak karena sifatnya udah dari sononya, kita tidak bisa mencegah. RSU Kabupaten Tangerang mencatat, hingga kini ada 638 anak asuh Yayasan Amarilis yang telah mendapat perawatan kemoterapi di RSU Kabupaten Tangerang. Mayoritas mengidap kanker darah leukemia dan kanker kelenjar getah bening. Proses kemoterapi biasanya berlangsung 4-5 jam untuk memasukkan obat-obat kanker melalui infus. Para perawat bersama orang tua menggunakan terapi bermain saat kemoterapi. Mereka diajak melakukan aktivitas menggambar dan mewarnai. Hal ini dilakukan agar anak-anak lebih rileks menjalani perawatan. Dalam menjalani kemoterapi ini sangat berat bagi mereka. Oleh karena itu kita sebagai tenaga medis, kita selalu ingin membuat mereka menjalani kemoterapi itu dengan semangat dan bahagia. Jadi, untuk anak-anak sendiri kita buat mereka seperti terapi bermain sebelum mereka melakukan kemoterapi. Dan setelah itu mereka diberikan edukasi tentang bagaimana penyakitnya, prosesnya, kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka makan. Kemudian untuk pendidikan sendiri, kebanyakan anak-anak yang di usia remaja yang sudah sekolah, mereka untuk sementara ada rentang waktunya mereka untuk istirahat dulu. Kemudian setelah mereka sudah pulih kembali, mereka diperbolehkan untuk sekolah kembali. Disiplin menjalani kemoterapi, meminum obat secara teratur, tidak makan dan minum yang mengandung penyedap, pewarna, dan pengawet menjadi kunci kesembuhan anak-anak menderita kanker. Sejumlah orang tua sudah merasakan perkembangan kesembuhan anak-anaknya secara bertahap. Dengan kemoterapi teratur, jumlah sel-sel kanker di tubuh anak turun signifikan. Benar, masih di bawah umur ya. Perjuangannya benar ya, memang benar-benar sangat-sangat berjuang gitu, karena memang dilihat dari awal kondisi anak saya juga yang pertama kali kena leukemia gitu, tervonis kanker darah, itu kondisinya sangat parah gitu. Tapi setelah kita melakukan kemoterapi rutin sesuai jadwal, ikuti anjuran dokter, alhamdulillah dari 77% yang divonis anak saya sekarang sudah 0%. Awal anak saya sakit tuh
sama sekali berkecil hati gitu. Karena orang juga bilang leukemia, kanker darah itu nggak ada yang sembuh gitu. Tapi saya merasakan sendiri setelah mengikuti kemoterapi, pengobatan yang teratur, alhamdulillah banyak kemajuan dan saya yakin anak saya sembuh. Ya sebenarnya sih perjuangannya lebih berat ya. Jadi ya kita semangat aja untuk kesembuhan anak ini. Kalau larangan-larangan makanan itu kita turutin, kita ikutin apa saran dari Bu Dokter. Jadi kita ikutin apa yang nggak boleh dimakan, apa yang boleh dimakan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ada bagus lah hasilnya gitu. Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Nani Isnaini mengatakan 40% pasien kanker anak Yayasan Amarilis yang menjalani kemoterapi dinyatakan survive. Nani menjelaskan, tantangan terbesar dalam membantu merawat pasien kanker anak adalah masalah pendanaan. Dari laporan yang kami terima ada 638 anak yang kami layani ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, terutama adalah masalah pengadaan labu darah ya. Jadi ada pasien-pasien kanker anak yang butuh transfusi darah. Nah, ini biayanya cukup besar. Ya, 1 tahun itu kami membelanjakan dana BLUD kami untuk labu darah itu kira-kira 14-15 miliar setahun. Tarif inasi bijis yang ada di BPJS itu rata-rata masih di bawah unit cost untuk penanganan pasien kanker anak yang membutuhkan labu darah. Harapan kami tentunya pemerintah pusat, baik itu Kemenkes maupun BPJS, bisa mengevaluasi kembali tarif-tarif pelayanan kanker anak yang lebih rasional, yang lebih sesuai dengan unit cost yang dikeluarkan untuk perawatan mereka. Karena sudah lebih baik lagi, karena sebagian besar obat sudah dijamin BPJS, hanya ada 1-2 jenis obat yang belum dijamin, dan ini alhamdulillah ada bantuan dari yayasan, baik pusat maupun yayasan Amarilis di Kabupaten Tangerang yang bisa membantu itu. Asep mengaku, Yayasan Amarilis setiap 3 bulan rata-rata menghabiskan dana 80 juta rupiah untuk membeli obat jenis 6MP dan 15 juta rupiah untuk membeli obat jenis MTX tablet. Kedua obat itu dibutuhkan anak-anak penderita kanker usai menjalani kemoterapi. Menurut Asep, kedua jenis obat tersebut tidak dijamin BPJS Kesehatan. Asep bersyukur hingga kini masih ada donasi dari orang-orang yang peduli terhadap kesembuhan anak-anak kanker dan hemofilia. Di BNP diambil cairan sumsum belakang. Kemudian berapa hari kemudian keluar hasilnya, dokter ini bilang anak ibu kanker kelenjar stadium 4. Saya shock banget ya dengarnya. Yang benar dok, iya bu, ini udah banyak ininya, sel-sel kanker di mana-mana. Salah satu kegiatan yang digelar di Rumah Singgah Anak Kanker dan Hemofilia adalah kegiatan edukasi sambil bermain. Tujuannya untuk mengembalikan semangat dan mengalihkan pikiran anak-anak dari rasa sakit yang diderita. Mereka diajak mengikuti kegiatan mendongeng, membaca bersama, dan permainan untuk mengasah kreativitas. Semua kegiatan ini dilakukan bersama para relawan. Tadi mendongeng paling cerita-cerita anak biasanya, yang penting tujuan utamanya mereka terhibur ya buat kegiatan dongeng ini gitu. Dan mereka juga bisa berinteraksi. Tujuan utama kita yang penting mereka senang, mereka ketawa aja udah cukup gitu. Jadi nggak terlalu dibikin mikir. Tadi secara umum tidak ada perbedaan ya, mereka juga terlihat ceria, aktif, bertanya juga, ikut serta saat dibacakan dongengnya gitu. Cuman kita titik beratnya jangan sampai mereka lelah gitu kan, karena
mereka kan ada perbedaan dengan yang lainnya secara kesehatan gitu. Rumah Singgah Amarilis juga memberikan konseling kepada orang tua anak penderita kanker. Salah satunya Dwi Hartini. Putra Dwi, Raffi Maulana, divonis kanker kelenjar getah bening pada usia 3 tahun. Raffi menjalani kemoterapi sampai 28 kali selama 1,5 tahun. Kini, Dwi bersyukur Raffi menjadi salah satu anak yang berhasil pulih. Di BNP diambil cairan sumsum belakang. Kemudian berapa hari kemudian keluar hasilnya, dokter ini bilang anak ibu kanker kelenjar stadium 4. Saya shock banget ya dengarnya. Yang benar dok, iya bu, ini udah banyak ininya, sel-sel kanker di mana-mana. Terus gimana dok baiknya? Langsung di kemo. Hari ini juga dok langsung di kemo, iya. Langsung dibawa ke ruang kemo. Pertama di kemo itu dia harus disuntik belakang sambil tengkurap gitu, disuntik di MTX IT namanya kalau nggak salah. Dimasukin obat dari situ, dimasukin dari tangan infusan, lewat infusan. Habis di kemo itu dia langsung reaksi muntah-muntah terus nggak ada berhentinya. Saya bilang, dok, Raffi baru pertama kemo udah kayak gini dok, muntah-muntahnya nggak berhenti-berhenti. Sedangkan dia itu kemo harus 28 kali. Baru 1 kali udah kayak gini dok, jadi saya gimana ya dok, apa saya mau lanjut kemo, apa enggak gitu. Ibu, kalau udah sekali kemo, harus diterusin sampai selesai, jangan berhenti di tengah jalan gitu. Akhirnya ya udahlah, bismillah, saya ikutin kata dokter sampai 28 kali kemo, akhirnya selesai. Dia di BNP terakhir diambil lagi cairan sumsumnya dengan hasil 1%. Kata dokter sih itu normal 1%, berarti anak ibu udah surpep. Alhamdulillah nyampe sekarang udah mau 3 tahun surpep dia. Sementara itu, Kotim selama 8 bulan terakhir menemani pengobatan putrinya, Kurniawati di RSU Kabupaten Tangerang. Kotim dan keluarganya tinggal sementara di Rumah Singgah Amarilis. Usia 16 sih, kelas 2 SMP udah mulai kerasa lemas-lemas tuh, nggak kuat jalan jauh. Udah mulai kerasa kecapean, jadi anak saya tuh makan, kadang-kadang anak sekarang tahu sendiri ya, jarang konsumsi nasi itu. Makanan gurih-gurih, pedas-pedas, minuman manis, gurih-gurih, pedas-pedas yang medok, pedasnya zaman sekarang kan masakannya seperti itu. Jadi dari kalau nggak salah udah mulai minum es tuh dari TK. Emang pengaruh, banyak pengawet, banyak warnanya kalau minum minuman seperti itu, es-es jajan di luaran. Jadi tadinya makannya banyak pantangannya, dari penyedap nggak boleh, pedas sekali nggak boleh. Penyedap itu nomor 1 yang paling nggak boleh kalau anak-anak kanker darah. Kegiatan konseling yang dilakukan diharapkan mampu menguatkan kondisi psikis orang tua anak agar tak mudah putus asa melawan kanker. Dalam banyak kasus, orang tua tak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya divonis menderita kanker. Biasanya yang pertama pasti tadi sih Mas, benar, gimana dia pertama menerima kondisi anaknya nih sakit nih, nggak kayak misalnya anak-anak yang lain gitu kan. Itu pasti nggak gampang dan butuh waktu yang cukup panjang gimana dia bisa menerima, oh ternyata saya harus ngalamin ini gitu ya, karena banyak yang akhirnya jadi denialnya itu kenapa saya gitu ya. Selain itu juga dari sisi ekonomi, karena pengobatan itu nggak murah gitu ya masa, jadi ya itu tadi dari sisi orang tua bisa menerima keadaan, kemudian sisi ekonomi untuk pengobatan. Kadang kan kalau yang namanya istilah udah penyakit kanker, mikirnya tuh ujungnya nggak bisa punya harapan gitu, nggak bisa kayak sembuh, bisa hidup kayak orang lain. Tapi di sini gimana ngasih ke orang tuanya dulu nih bahwa bisa kok Bu, kalau ibu mau berobat, ngikutin misalnya
harus misalnya kontrolnya berapa kali, kemudian apa aja nggak boleh dilakuin, insya Allah tuh bisa gitu. Jadi menumbuhkan rasa harapan gitu untuk bisa sehat gitu, untuk bisa minimal tuh punya harapan hidup yang lebih panjang gitu. Dedikasi Asep Ruswiyadi sejak tahun 2013 sudah banyak membuat anak-anak penderita kanker tersenyum kembali. Bagi Asep Ruswiyadi, kesembuhan mereka membawa kebahagiaan tersendiri bagi dirinya dan keluarganya. Selanjutnya, Asep Ruswiyadi ingin memperjuangkan layanan pengobatan kanker bagi remaja serta mencari rumah singgah untuk kanker dewasa yang berlokasi dekat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tak mudah untuk membuat anak-anak kanker untuk tersenyum dan ceria. Di balik tawa anak-anak penderita kanker ini, ada perjuangan berat yang harus mereka lalui. Tak jarang, perjuangan berat itu tak berakhir manis. Uluran kasih dari para dermawan sangat diharapkan untuk menyambung senyum mereka.